Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang cara membuktikan teorema Pythagoras dan cara menentukan jenis segitiga menggunakan teorema Pythagoras. Kompetensi dasar yang diharapkan adalah menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Pertama, membuktikan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras mengatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Kita lihat pada gambar di samping. Ada segitiga dengan sisi 3, 4, dan sisi miringnya 5. Di sini kita lihat ada persegi, luas persegi adalah sisi kali sisi atau sisi pangkat 2, jadi 3 pangkat 2 hasilnya 9. Kemudian sisi tegak lainnya adalah 4 pangkat 2 artinya 4 kali 4 hasilnya 16. Jadi kotak kedua atau persegi kedua jumlahnya 14 luasnya. Maka kita akan dapat simpulkan bahwa sisi miringnya akan kuadratnya sama seperti jumlah dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 9 ditambah 16 hasilnya 25. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat pembuktian teorema Pythagoras yang lainnya. Pembuktian pertama menurut Pythagoras. Di sini terlihat suatu buah persegi di mana persegi itu terdiri dari 4 buah segitiga dan di dalamnya terdapat suatu buah persegi dengan sisinya adalah C. Kita lihat persegi satunya lagi, itu sama persis dengan persegi yang pertama. Jika segitiga itu kita akan susun sedemikian rupa seperti ini sehingga terbentuk 2 buah persegi dengan sisi A dan satu lagi dengan sisi B. Didapat kesimpulan bahwa luas persegi dengan panjang sisi K akan sama dengan luas persegi dengan sisi A ditambah luas persegi dengan sisi B. Jadi didapat C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Pembuktian berikutnya, Pythagoras menggunakan aljabar sebagai cara untuk membuktikan teorema Pythagoras berikutnya. Di sini persegi yang besar terdiri dari persegi dengan sisi A ditambah B akan sama dengan luas persegi dengan sisi K yang warna hitam ditambah 4 luas segitiga. Luas persegi adalah A tambah B pangkat 2 akan sama dengan C pangkat 2 ditambah 4 kali setengah alas kali tinggi. Alas di sini A dan tingginya adalah B. Sini 4 dibagi 2, kita bisa coret, hasilnya adalah 2. Untuk selanjutnya, hasil dari A tambah B pangkat 2 adalah A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Akan sama dengan C pangkat 2 ditambah 2AB. Karena 2AB sama, maka bisa kita kurangi sehingga kita bisa hilangkan. Didapat A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Jadi, terbukti bahwa C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Pembuktian berikutnya menurut Sabit Ibnu Qur'a. Di sini terdapat 2 buah persegi dengan sisi B dan 1 buah lagi dengan sisi A. Sabit dengan caranya sendiri memotong persegi-persegi berikut dengan diagonal yang sama atau dengan sisi miring yang sama, yaitu sisi miringnya adalah C, sehingga terbentuk segitiga seperti itu, sedemikian rupa. Kemudian
Sabit menyusunnya sehingga menjadi suatu buah persegi lagi dengan sisi K. Terlihat bahwa A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang Thabit Ibnu Qurra. Abul Hasan Sabit bin Qurra bin Marwan Al-Sabi Al-Harani lahir 826 sampai 901 adalah seorang astronom dan matematikawan dari Arab dan dikenal pula sebagai Thabit. Sabit lahir di kota Haran, Turki. Sabit menempuh pendidikan di Baitul Hikmah di Baghdad atas ajakan Muhammad ibnu Musa ibnu Syakir. Sabit juga menerjemahkan buku Euclid yang berjudul Elements dan buku Ptolemy yang berjudul Geographia. Agar kalian lebih paham lagi mengenai teorema Pythagoras, maka Ibu akan menjelaskan dari contoh-contoh soal berikut ini. Oke, contoh soal yang pertama, diberikan satu buah segitiga oleh Ibu. Gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan sisi yang belum diketahui dari gambar berikut. Di sini segitiga DEF. Sisi DE panjangnya 16 cm dan sisi EF 12 cm. Kita jawab, yang dicari adalah sisi miringnya. Sisi miringnya adalah DF. Maka DF pangkat 2 sama dengan DE pangkat 2 ditambah EF pangkat 2. Didapat DF pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Kita hasilkan 16 kali 16 hasilnya 256. 12 dikali 12 hasilnya 144. Jumlahnya 400. Kita cari akar dari 400. Akar dari 420 cm. Jadi panjang DF adalah 20 cm. Soal kedua. Masih sama, tentukan sisi yang belum diketahui dari gambar berikut. Ibu akan berikan segitiga. Segitiganya segitiga KLM dengan panjang sisinya 15 cm dan KL 12 cm. Maka yang dicari adalah sisi tegak satu lagi yaitu LM. Cara mencarinya adalah dengan mengurangi sisi miring KM pangkat 2 dikurang dengan sisi yang diketahui KL pangkat 2. Masukkan nilainya. KM adalah 15 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. Hasilnya 225 dikurang 144. Jadi LM pangkat 2 hasilnya sama dengan 81. Kita cari akar dari 81 yaitu 9 cm. Jadi didapat LM panjangnya 9 cm. Oke, selanjutnya menentukan jenis segitiga menggunakan teorema Pythagoras. Menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Misalkan diketahui suatu segitiga dengan panjang sisi miringnya atau sisi terpanjang adalah C dan panjang sisi tegaknya adalah A dan B, maka jika C pangkat 2 kecil dari atau kurang dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka segitiganya termasuk segitiga lancip. Jika C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka termasuk segitiga siku-siku. Dan jika C pangkat 2 besar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka termasuk segitiga tumpul. Untuk lebih jelasnya, kita bahas dengan contoh soal lagi. Soal yang pertama, tentukan jenis segitiga berikut jika diketahui panjang sisi-sisinya adalah 10, 12, dan 15 cm. Kita jawab, sisi terpanjangnya adalah sisi miring yaitu 15 cm, maka C pangkat 2 adalah 15 pangkat 2 atau 15 kali 15 hasilnya 225. Kemudian kita bandingkan dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. A pangkat 2 dan B pangkat 2-nya 10 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2, 100 ditambah 144 hasilnya 244. Karena 225 kecil dari 244, maka dapat disimpulkan C pangkat 2 kecil dari A pangkat 2
ditambah B pangkat 2, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Oke. Untuk lebih jelas lagi, Ibu beri contoh soal yang kedua. Ada segitiga PQR dengan panjang sisi PR 20 cm, PQ 9 cm, dan QR 15 cm. Kita tentukan jenis segitiganya. Kita jawab, sisi terpanjangnya adalah 20 cm, maka PR pangkat 2 itu adalah 20 pangkat 2, hasilnya 400. Kemudian jumlah dari sisi tegaknya kita bandingkan, PQ pangkat 2 ditambah QR pangkat 2, hasilnya 9 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2, 81 tambah 2, 25, hasilnya 306. Jadi kita dapat simpulkan bahwa 400 lebih besar dari 306, sisi miring lebih besar dari sisi tegaknya, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Sekian penjelasan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.